Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan mata kuliah praktikum perkantoran yang di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pembuatan konten microblog. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial pembuatan konten microblog, kita bahas dulu sedikit terkait apa itu microblog. Nah, seperti bisa dilihat pada slide ini bahwasannya microblog itu sebenarnya pasti sudah pernah kalian lihat, entah itu di media sosial Instagram atau mungkin Twitter atau mungkin Facebook. Bagi yang masih main Facebook, itu biasanya ada postingan yang berisi lebih dari satu foto. Nah, di dalam postingan tersebut itu ada tulisan, terus juga ada gambar-gambar atau mungkin animasi-animasi yang antara slide 1 dengan slide 2 atau antara foto 1 dengan foto 2 serta selanjutnya itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai konten microblog. Sedangkan microbloggingnya itu adalah aktivitas membuat sampai memposting konten microblog tersebut. Nah, kalau kita lihat definisi yang dipublish oleh website Influencer Marketing Hub, bahwasanya microblog adalah posting blog singkat. Jadi ini adalah konten yang tulisannya singkat gitu, di bawah 300 kata yang dapat memiliki gambar, GIF, tautan, infografis, video maupun klip audio. Dan juga jenis konten yang paling umum dibagikan melalui microblog ini adalah seperti pembaruan berita, terus juga ada kutipan-kutipan, terus ada meme, ada sorotan, konten buatan pengguna, infografis, termasuk juga materi-materi perkuliahan itu bisa sekali untuk kita jadikan konten microblog. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa sih kok kita sebagai mahasiswa, sebagai calon administrator, atau mungkin sebagai calon guru, atau mungkin sebagai calon pekerja atau wirausaha gitu ya, itu harus membuat konten microblog dan mempostingnya ke internet, ke media sosial kita. Karena harus kita akui ya bahwasannya di zaman yang serba digital ini, kita itu harus punya mindset bahwasannya sekarang itu mudah sekali menyebarkan suatu informasi. Nah, alangkah baiknya kita itu senantiasa menyebarkan informasi yang bermanfaat. Akan tetapi kita juga harus senantiasa mengevaluasi, jangan cuman nge-share aja, tetapi apa yang kita share ternyata tidak diterima oleh audiens atau mungkin tidak dibaca oleh audiens. Nah, kenapa audiens itu malas baca? Karena mereka itu pertama kali melihat konten kita itu udah males. Karena konten kita, mohon maaf, mungkin secara desainnya jelek, antara penyusunan font dengan gradasi warna itu nggak matching. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita harus mampu membuat konten microblog yang menarik gitu, sehingga ketika kita men-share informasi melalui konten microblog itu dapat tersampai ke pengguna. Seperti itu. Dan kembali lagi bahwasanya di konten microblog itu kita tulisan-tulisan yang tercantum itu kan cuma singkat. Nah, melalui konten yang singkat tentu ini akan sangat mudah dibaca oleh audiens, karena mereka itu secara penangkapan pertama mungkin akan berpikir, wah ini kontennya nggak terlalu panjang sehingga saya membacanya itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Otomatis mereka tidak akan menunda-nunda untuk membaca konten microblog kita, akan tetapi saat itu juga ketika mereka bertemu dengan konten microblog kita, mereka itu akan langsung membacanya. Nah, yang penting juga bahwasanya melalui microblog ini kita itu dapat turut serta mensuasanakan lingkungan internet yang sehat dan juga informatif secara positif, daripada kita turut serta ke dalam aktivitas bullying, terus kita kepo terhadap hal-hal yang tidak berfaedah gitu. Nah, lebih baik kita produktif dalam membuat konten microblog sehingga lingkungan internet yang mampu kita jangkau itu dapat turut serta kita suasanakan menjadi lingkungan internet yang positif. Dan juga satu hal yang penting juga ya, bahwasannya melalui microblog ini kita itu juga dapat mengasah literasi kita.
karena kan sebelum membuat konten microblog tentu kita itu akan mencari suatu informasi ya dari beberapa referensi tertentu. Nah, selain itu ini juga akan mengasah skill creativity atau kreativitas kita, di mana ini adalah salah satu skill yang paling penting di era 21st century ini. Kemudian bagaimana kita dapat memproduksi konten microblog pada media sosial pribadi kita? Itu ada secara umum ada 2 langkah ya. Pertama, kita cari idenya, kemudian kita cari referensinya, kita baca-baca, terus kita tulis atau kita rangkum secara singkat hasil referensi-referensi yang kita kumpulkan tersebut, kita tulis secara singkat, padat, dan jelas secara to the point. Nah, kita dapat mencari ide tulisan itu dari mana saja ya, termasuk dari bidang yang kita pegang saat ini, yaitu bidang administrasi maupun bidang pendidikan. Nah, kita bisa cari tema di dua topik tersebut. Kemudian setelah kita membuat konten tulisannya, kita mulai bisa mendesain. Nah, mendesainnya kita nggak usah sulit-sulit, kita pakai saja Microsoft PowerPoint yang memang setiap hari ya, sepertinya setiap hari kita itu menggunakan Microsoft PowerPoint ini. Nanti akan ada beberapa trik dalam pengembangannya, nanti akan kita simak. Mungkin itu dulu terkait penjabaran konten microblogging. Sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Nah, di dalam pembuatan konten microblog menggunakan Microsoft PowerPoint ini, itu ada beberapa website yang penting banget ya buat kita manfaatkan, karena melalui penggunaan website-website ini itu akan membuat konten microblog yang kita kembangkan nanti itu lebih menarik, terus lebih enak dilihat, dan tentu lebih dapat diterima oleh audiens. Pasti kita nanti butuh aset foto. Nah, kita fotonya bisa pertama cari di freepik.com. Nanti kalian bisa tulis di Google searchingnya freepik.com gitu. Nanti akan muncul di mana kita dapat menemukan berbagai vektor, terus stok foto, dan juga desain dalam format PSD. Tetapi yang paling fokus kita gunakan itu adalah stok fotonya. Demikian dengan aset foto bisa juga kita cari di Unsplash. Nah, ini tulis saja di Google unsplash.com gitu. Nanti juga sangat banyak sekali foto-foto yang bagus yang dapat kita gunakan. Dan tentu ini gratis ya. Nah, nanti akan diajarkan bagaimana cara penggunaan yang foto yang gratisnya biar kita terbebas dari copyright atau perilaku tidak terpuji dalam mengakui karya orang lain. Kemudian nanti foto-foto itu mungkin kita butuh menghapus backgroundnya. Kita dapat menggunakan remove.bg ini ya. Nanti bisa kita tulis di Google gitu. Kemudian untuk font mungkin di laptop kalian atau di perangkat kalian fontnya masih terlalu standar. Mungkin butuh inspirasi font yang lebih bagus, itu nanti bisa cari di ini fontpage.co. Nanti bisa dilihat. Kemudian untuk color, nah karena untuk setting warna atau penyatuan warna satu dengan yang lainnya, antara huruf dengan background, huruf dengan gambar, itu tentu nggak bisa sembarangan. Kita bisa memanfaatkan colorhunt.co juga. Di sini nanti ada inspirasi custom warna. Nah, kalau sudah, nanti di konten microblog kita itu ukurannya, kalau kita di Instagram ya, mungkin teman-teman atau kalian mau nge-share di Instagram atau mungkin di Facebook juga bisa, itu ukurannya 4:5 sama 1:1. Silahkan bisa dipilih yang mana saja. Untuk ukurannya nanti di desain itu bisa ditulis 28 cm
berbanding 35 cm ataupun pakai yang pixel itu juga silahkan. Nah, kalau pakai yang persegi 20 cm kali 20 cm itu juga silahkan. Baik, saya akan mempraktikkan dengan Ctrl New, yaitu membuka file baru. Di sini saya akan membuat konten microblog yang ukurannya persegi. Nah, sehingga saya ke desain, slide size, custom slide size, kemudian saya tulis di sini yang custom, kemudian saya tulis langsung saja 20 cm, artinya 20 cm. Nah, nanti otomatis kalau memang laptop kalian pakai inci, nanti akan terkonversi ke inci. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Kita klik maximize. Nah, sudah. Kemudian untuk fontnya ini ya, maksudnya kotak font ini kita delete. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa di laptop saya ini ada garis ininya. Nah, memang kalau kita membuat konten microblog itu wajib garis ini tuh ada. Karena ini sebagai kontrol kita dalam membuat desain yang rapi. Sehingga nanti di pinggir sini itu akan ada batasnya. Demikian yang si vertikal ini termasuk yang horizontal di bawah. Caranya mungkin kalau yang belum muncul itu bisa diklik view, kemudian untuk ruler dan juga guides-nya itu dicentang. Nah, kebetulan milik saya ini sudah, maka saya akan mengcopy garis ini. Saya klik kanan. Nah, saya klik karena ini yang yang horizontal, maka saya klik yang add horizontal. Nah, sudah. Terus di sini saya arahkan sampai ke angka semisal 3,5. Nah, demikian yang bawah ini kita sampai ke 3,5. Nah, terus yang ini vertikalnya kita tambah, add vertical guide. Kalau yang ke sini mungkin sama ya, 3,5. Atau mungkin 3,41, enggak apa-apa. Nah, sekitaran itu ya. Kemudian mungkin di tengah ini mau kita tambah lagi biar nanti semakin mudah menyusun teks di tengahnya. Kita tambah di tengah. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, maka ini ya, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan konten tulisannya. Nah, kali ini saya membahas terkait apa itu augmented reality atau AR dan bagaimana kedudukannya untuk pendidikan. Di sini saya sudah merangkum dari 2 artikel yang saya cari di Google, yaitu dari website Toolkit.com dan juga Visonics Library. Kemudian sudah saya rangkum dan ini hasilnya. Maka langkah pertama yang akan kita buat itu adalah cover konten microblog. Cover itu adalah satu slide atau satu foto yang isinya cuma judul serta nanti nama kita serta akun medsos kita. Nah, di sini saya untuk fotonya itu menggunakan foto di freepik.com ya. Silakan untuk kalian juga bisa menggunakan Freepik maupun Unsplash. Nah, kenapa kok nggak Google? Karena foto di Google ini kita sangat belum tahu apakah foto ini sudah digratiskan atau belum. Sehingga kalau nanti sudah hubungannya dengan hak cipta itu tentu akan sangat mengganggu ya, dalam artian akan mempersulit kita sendiri. Termasuk untuk ukuran itu cukup sulit kita menemukan ukuran foto yang pas. Di sini udah ada
freepik.com serta remove background-nya. Pertama, saya akan mencari foto tentang AR karena konten saya juga terkait AR, di mana foto ini nanti akan saya gunakan sebagai background. Nah, untuk di Freepik nanti tampilannya seperti ini. Kemudian klik all resources, kita klik yang free serta yang foto. Nah, sekarang sudah berganti resources-nya free dan foto. Kemudian saya tulis augmented. Nah, di sini ya, augmented reality. Saya akan cari satu foto sebagai background. Nah, ketika kita sudah pakai fitur lisensi free dan foto, maka ini sudah kita anggap sebagai, bukan kita anggap ya, karena memang konten-konten ini akhirnya bisa untuk kita pakai secara gratis. Misal untuk pilih foto, terserah dipilih yang mana saja. Nah, mungkin pakai foto yang ini ya. Untuk remove background-nya itu ada dua cara. Pertama, kita download foto ini. Downloadnya nggak usah pakai ini ya, tetapi pakai kontrol kanan aja, kemudian save as foto. Atau kalau nggak mau menuhin memori, kita bisa pakai cara ini. Kita klik kanan. Nah, copy image link. Udah kita copy, kemudian kita ke remove background dan kita paste image or URL-nya ya. Nah, kita klik yang ini dan kita Ctrl V, kemudian kita OK. Jadi laptop kita enggak penuh-penuh lagi dengan simpan foto. Kalau sudah, kita maksudnya klik kanan, kemudian copy gambar. Nah, kalau sudah copy gambar, kita Ctrl V, kita tunggu. Nah, ini sudah. Maka ini kita sudah punya satu aset ya. Kemudian biar mudah ngeditnya, kita crop saja fotonya. Even itu sudah kita remove background, tetap bisa kita crop. Nah, demikian. Kemudian ini ya, karena nanti saya pengen naruh tulisannya tuh di sini, maka ini menghadapnya bisa diganti. Nah, bisa menghadap ke sini. Kemudian bisa seperti ini. Nah, misal seperti ini. Untuk background di belakangnya, kita bisa cari ya. Untuk garisnya ini harus benar-benar kita perhatikan. Nah, untuk backgroundnya mungkin kita cari yang nggak terlalu fokus ke orang ya. Mungkin ini nggak apa-apa. Kemudian kita nggak usah di save, kita copy aja, kita paste. Nah, ini sudah, dan kita buat foto ini
ukurannya kotak, maka kita ke crop. Nah, cropnya pilih yang shape, kemudian pilih yang persegi. Misal ini ya. Oh sorry, maksudnya yang aspek rasio ya. Nah, aspek rasionya pilih yang 1:1. Nah, kita sesuaikan gambar mana yang mau kita seleksi. Kalau sudah, klik di mana aja. Nah, otomatis ini sudah. Akan tetapi mungkin ini fotonya masih ada di belakang, maksudnya di depan gambar utama tadi ya. Maka kita klik kanan, kita pilih send to back. Kita pilih send backward. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk ukurannya kita klik 20 cm. Ini juga 20 cm. Sudah. Kita rapikan. Sudah ya. Sudah rapi. Untuk selanjutnya, gambar ini akan agak kita redupkan. Kita bisa pilih color. Nah, untuk colornya mungkin yang tipe-tipe rada redup gitu. Nah, mungkin ini ya cocok banget dengan warna baju Simba ini. Nah, mungkin bisa seperti ini. Atau mungkin ini karena biar nggak menggantung fotonya, maka bisa kita sampai ke bawah sini. Nah, kemudian kita mungkin mau ngasih efek, kita Ctrl C gambar ini, kemudian ini colornya kita ganti color yang rada hitam gitu ya. Nah, udah ini, kemudian kita Ctrl V. Nah, sekarang kita punya aset yang kayak ada gradasinya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan ngasih teks. Untuk ngasih teks kita insert, kemudian text box. Nah, pertama kita kasih teks untuk medsos kita ya. Semisal follow Instagram, misal @nama. Nah, untuk fontnya kita ganti, semisal ini pakai articulate narrow misal. Kemudian untuk warnanya kita pilih putih. Nah, misal bisa seperti ini. Nah, jangan lupa garisnya diperhatikan. Nah, misal seperti ini. Kemudian untuk teks judul, pertama kita kopas dulu ya, ini judulnya. Kemudian kita insert text box. Nah, text box-nya kita arahkan di sini. Nah, kemudian untuk jenis font bisa kita cari, bisa seperti Nero tadi, atau mungkin karena ini judul mungkin cari yang rada beda.
mungkin ini ya. Nah, mungkin dosis atau Futura. Warnanya kita cari. Mungkin ini kurang gelap, nah mari kita gelapkan. Nah, mungkin kita pengen warnanya itu yang sama dengan baju mbaknya ya. Kita pilih eyedropper. Kita klik ini. Nah, sebelumnya tadi jangan lupa di blok. Biar warnanya itu sama dengan milik baju mbaknya. Atau mungkin taruh sini nggak apa-apa ya. Kita besarkan fontnya. Nah, sini sudah bisa terlihat apa itu augmented reality dan bagaimana kedudukannya untuk pendidikan. Nah, mungkin bisa dirapikan seperti ini. Ini ya untuk bagian awalnya aja. Nanti mungkin kalian bisa menambahi, misal kayak yuk belajar atau yuk cari tahu, misal kasih teks di sebelah mana gitu ya. Kemudian untuk slide selanjutnya kita copy saja. Duplikat slide. Nah, kalau sudah, mungkin foto mbaknya kita hapus karena nanti akan kita ganti lagi ya. Kemudian untuk font biarkan. Sekarang kita coba cari lagi background atau foto yang lain. Misal foto ini dipakai di slide kedua dan slide seterusnya. Sama, kita klik kanan, kita copy image link, kemudian kita ke, atau ini nggak usah di remove background ya. Pertama nggak kita remove background dulu, akan kita jadikan background secara keseluruhannya. Tadi sudah kita copy. Nah, masih belum copy gambar, kita copy image. Kalau sudah, kita crop lagi.
yang fit, aspek rasio, ini sudah. Kita balik gambarnya. Kemudian jangan lupa send to back. Nah, untuk ini kemudian tesnya kita bring to front. Nah, ini akan kita gradasi. Cara gradasinya, pertama klik kanan, format foto. Nah, format fotonya pilih yang cat tumpah, fill and line, atau mungkin nanti bisa dicoba-coba sendiri gitu ya. Nah, transparansi. Atau bisa dicari-cari kira-kira editing fotonya itu mana yang tepat. Bisa dilihat ya, itu ada perbedaan. Nanti kalau sudah, berarti ini bisa kita gunakan, atau mungkin kita pakai fitur ganti foto saja, maksudnya ganti warna. Nah, ini yang satu nada dengan foto tadi. Kemudian untuk warna, nah nanti akan kita taruh teks di tengah sini, sehingga mungkin warnanya bisa lebih dipergelap. Seperti ini ya. Nah, untuk teksnya akan kita buat kotak dengan kita kopas dulu kalimat. Nah, misal kalimat yang pertama, AR adalah teknologi bla bla bla. Untuk ukurannya bisa 24. Nah, misal seperti ini, kemudian kita atur agar menengah. Nah, misal bisa seperti ini. Kemudian nanti di pinggir-pinggirnya kita mau ngasih gambar lagi, atau mungkin masih ngasih efek atau yang lainnya, itu juga silakan. Nah, misal kita cari foto untuk fokus utama, bukan background.
kita mau cari foto yang senada dengan Mbak ini, kita geser ke bawah. Mungkin ini ya. Kalau sudah, kita kontrol atau klik kanan, kita copy image link, kita ke remove background. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, draw file or paste URL-nya. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, kita copy gambar, dan kita ke sini, PowerPoint-nya kita Ctrl V. Kita crop. Mungkin ini taruh tengah ya, karena ini gambarnya hitam, nanti kesannya itu saling bertabrakan dengan background yang utama. Kemudian untuk teks, karena ini ada gambar di atas, di bawahnya, bisa kita tarik. Nah, mungkin bisa seperti ini, kemudian bisa kita lihat biar sesuai saja. Mungkin di sini bisa kita kasih tagline juga, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Kemudian untuk gambar fokus utama ini, colornya kita ganti. Atau kita kasih efek ya. Kita copy dulu, kemudian colornya kita pilih yang putih ini. Nah, sudah, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini sudah bisa terlihat, nggak apa-apa di sini lebih seperti ini. Nah, kemudian nanti yang penting juga ya, untuk di bagian bawah sini mungkin kita kasih, atau di atas itu swipe kanan gitu ya. Caranya kita klik insert, kemudian kita klik shape. Untuk shape-nya kita pilih misal yang ini. Nah, kita pilih yang ini ya, misal ini, maksudnya biar paham gitu kalau konten kita itu ada beberapa slide, sehingga bisa kita taruh di sini. Nah, kemudian kita add text, klik kanan ya tadi, edit text. Misal ini slide kedua dari, misal konten kita nanti jumlahnya 7 slide. Nah, seperti ini. Untuk jenis font kita harus samakan dengan yang di atas sendiri. Yang follow IG itu tadi pakai articulate narrow yang bold. Nah, seperti ini. Kemudian untuk drawing tools-nya, warnanya juga kita ganti. Nah, mungkin kita bingung warna apa ini yang cocok ya. Kita bisa pakai eyedropper ini. Misal kita samakan dengan kulit mbaknya ya. Sini tuh coklat gitu. Nah, udah. Kemudian ini di pinggirnya masih kurang rapi. Nah, itu namanya shape outline. Kita klik yang no outline. Nah, sudah. Nanti yang di atas bisa kita copy saja. Nah, kalau ini yang 1 ke 7 ya. Atau mungkin biar rapi taruh bagian atas. Ini mungkin.
neutral ya. Ini udah lumayan lah desain kita. Nanti teman-teman atau kalian bisa lebih mengembangkan lagi di slide kedua, 3, dan seterusnya. Untuk slide ketiga dan seterusnya untuk background itu bisa sama dengan ini, tinggal ganti teks sama mungkin efek-efek gambar ini ya. Coba kita lihat. Nah, mungkin di sini masih ada putih terlihat. Nah, teman-teman, itu tugas kita untuk merapikan nanti. Nah, ini ya nanti gambar postingan kita. Baik, untuk secara keseluruhan tahap berarti sudah selesai. Nanti tahap terakhir kita akan men-save as dokumen PowerPoint ini dengan format PNG. Kenapa kok bukan JPEG? Karena kalau JPEG itu kualitasnya lebih di bawah PNG, sehingga kita pilih yang PNG agar gambar kita lebih detail dan lebih bagus. Nanti untuk save as-nya saya rasa kalian sudah bisa semua. Tinggal klik save as, kemudian pilih PNG dan pilih yang all slide, karena memang semua slide nanti akan kita pergunakan. Baik, terima kasih untuk tutorial microblogging hari ini. Kuncinya adalah kita harus senantiasa lebih kreatif, kita harus cari inspirasinya cari saja di explore Instagram kita, pasti itu banyak juga konten-konten microblog yang dapat menjadi inspirasi kita dalam membuat suatu konten. Kemudian satu juga tadi yang mungkin belum kita singgung itu terkait warna. Kita pilih desain, kemudian ini ya untuk varian. Untuk varian kita itu pilih color. Nah, color itu misal ini ada tipe yang custom 1, ada yang office, ada yang blue warm dan lain sebagainya. Semisal anggaplah tadi kita itu memilih yang misal ini ya yellow orange. Nah, tadi sudah kita klik, kemudian kita ke home. Nah, sekarang ini ya kita misal ke warna. Nah, sekarang ketika ke warna, maka theme colornya akan seperti ini, karena kita tadi pilih theme color yang ini, sehingga dalam suatu desain untuk warna kita udah nggak perlu pilih bingung-bingung ini pakai warna kuning atau apa ya, kita cukup fokus ke bagian atas ini, sehingga warna kita itu bisa lebih enak dilihat oleh audiens. Nah, mungkin itu saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.